Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama sebelum kita mulai materi, saya akan perkenalkan saya Nawir, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 7 Maret 1964, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S1, hobi olahraga, email nawirnawihu@gmail.com, dan telepon ataupun WA di 0821 55 77776. Peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati dan saya banggakan. Agenda 2 kali ini akan saya bawakan berpikir kreatif dalam pelayanan. Pengertian berpikir kreatif, yang pertama kita bahas berpikir. Berpikir adalah suatu proses mental yang terjadi baik dalam pikiran sadar maupun bawah sadar, dalam menyusun pemikiran dan gagasan dengan penalaran yang membentuk sebuah pengertian dan pendapat yang dirumuskan secara verbal, serta membuat sebuah kesimpulan tertentu. Sementara kreatif, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu atau menghasilkan gagasan baru dalam memecahkan permasalahan berdasarkan sesuatu yang telah ada sebelumnya. Jadi suatu kreativitas bisa dibangun dengan melakukan inovasi-inovasi atau kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah tidak dilaksanakan lagi, kita upayakan untuk membuat suatu kreativitas agar hasilnya akan lebih menarik, hasilnya akan lebih diminati oleh publik maupun masyarakat. Deskripsi singkat tentang berpikir kreatif dalam pelayanan, yaitu membekali peserta agar memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pada unit organisasi ataupun instansi. Melalui pembelajaran konsep berpikir kreatif, teknik berpikir kreatif dan inovatif, berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik, serta strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi jabatannya. Strategi pembelajaran yaitu disajikan secara interaktif melalui metode ceramah pakar, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktik, serta innovation shopping. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan berpikir kreatif dalam melakukan inovasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang sempurna dan optimal pada unit organisasi dan instansinya. Adapun agenda pelatihan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, substansi pemikiran dan inovasi pelayanan. Yang kedua, teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan ataupun inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, konsep dasar inovasi dan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Yang keempat, implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik. Bapak Ibu peserta pelatihan yang sama saya banggakan dan sama saya hormati, hasil belajar yang diharapkan dari kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada
unit organisasi, ataupun instansi. Indikator hasil belajar. Ini akan kami sampaikan dalam 4 tahapan. Yang pertama, peserta menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dan inovatif pelayanan publik. Yang kedua, mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan-gagasan maupun inovasi-inovasi yang baru. Sementara yang ketiga, menerapkan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI. Yang keempat, merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Selanjutnya akan kami sampaikan konsep berpikir kreatif dalam pelayanan. Pertama, yaitu berpikir. Berpikir adalah manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan, atau penilaian. Ini menurut Precision 2001. Sementara kreatif, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam memecahkan permasalahan. Ini menurut Woolfolk. Masih sekitar konsep berpikir kreatif dalam pelayanan. Berpikir kreatif yang menghasilkan metode baru, konsep-konsep baru, pemikiran-pemikiran baru, penemuan-penemuan baru, dan karya seni baru. Ini menurut James Coleman dan Constance Hammond tahun 1974. Mengapa berpikir kreatif penting? Yang pertama, kita harus menciptakan alternatif mencari solusi. Lalu dilengkapi dengan selalu melihat dan menciptakan peluang, serta menciptakan peluang untuk melakukan sesuatu, yaitu berupa inovasi-inovasi baru. Bapak Ibu peserta pelatihan yang sama saya banggakan, sama saya cintai, kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, orang kreatif melihat sesuatu persoalan sebagai tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri. Yang kedua, mencarikan solusi yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Yang keempat, tidak takut dicemooh orang karena melakukan hal-hal yang tidak terbiasa. Ini terkadang orang agak cenderung tidak melakukan kreativitas atau inovasi karena ada orang-orang yang kadang takut dicemooh karena apa yang dilakukan itu dianggap suatu hal yang tidak normal, tidak wajar. Tapi itu orang yang berkreatif, mereka tidak akan takut dicemooh oleh karena melakukan hal-hal yang tidak terbiasa dan tidak cepat puas dengan hasil yang diperoleh, memahami kegagalan dan memikirkan alternatif dari kondisi yang ada. Akan kami lanjutkan Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang sama kami banggakan. Faktor-faktor yang membangkitkan kreativitas, yang pertama kita harus mengembangkan ide atau gagasan semua tim kerja yang ada dalam lingkungan tempat kita beraktivitas. Dan kita akan menyemangati dan memfasilitasi serta membangun kerjasama dengan seluruh tim yang ada dalamnya. Mengembangkan dari berbagai sudut pandang masing-masing orang yang ada dalam tim. Membantu setiap gagasan agar mendatangkan keuntungan finansial serta
melakukan evaluasi setiap ada kegagalan atau setiap hasil kerja akan kita lakukan evaluasi. Peran pemimpin perubahan ini juga sangat-sangat penting dan sangat-sangat diharapkan, karena peran pemimpin perubahan menjadi teladan ataupun role model untuk perubahan dan selalu memberi dukungan, otorisasi, dan bimbingan kepada staf untuk melakukan inovasi-inovasi baru, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya inovasi dalam organisasi, dan bersama-sama terus mengembangkan kreativitas diri dan pegawai untuk berinovasi di dalam organisasi maupun instansi kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.